dari Mekah ke Madinah, yang kemudian mereka menemukan benua baru di kantong-kantong komunitas Cina di Asia Tenggara. Kita mencari sistem kerja yang adil, kemudian bisa membangun Selandia Baru sampai seperti sekarang. Teman-teman yang sedang berpikir untuk bermigrasi ke negara lain, maka teman-teman tidak sendirian, dan itu bukanlah suatu hal yang aneh. Karena pada dasarnya naluri manusia itu mengatakan bahwa mereka harus bertahan hidup dan berkembang biak. Salah satunya adalah dengan cara berpindah, mencari penghidupan yang lebih baik, lebih aman, lebih nyaman. Saya ingin mengulas sedikit tentang migrasi di video ini dengan menyinggung sedikit bangsa-bangsa besar yang juga melakukannya di masa lalu. Jadi teman-teman akan lebih mantap ketika memutuskan migrasi nanti. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bin Mas'ud, saya orang Indonesia yang sedang tinggal di Selandia Baru. Jadi migrasi itu, teman-teman, itu sudah dilakukan manusia sejak puluhan ribu tahun yang lalu. Tidak adanya migrasi tidak akan terjadi peradaban baru, tidak akan terjadi benua Eropa, Asia, Amerika, itu tidak mungkin terjadi tanpa adanya migrasi dari orang-orang di masa lampau dari Afrika dulu. Nah, mengapa migrasi itu penting? Karena saya sebagai Muslim, saya ingin juga menyinggung proses perpindahan Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Nah, itu migrasi yang mungkin bisa saya serempetkan dengan latar belakang saya sebagai Islam, bahwa Nabi kita juga melakukannya. Nah, itu kemudian ada pula migrasi orang-orang Eropa, yang kemudian mereka menemukan benua baru di Amerika sana. Berbondong-bondonglah orang Eropa itu berpindah ke Amerika. Kemudian terciptalah negara-negara baru, baik itu di Amerika Utara, Amerika Tengah maupun Amerika Selatan. Demikian halnya juga di Australia dan Selandia Baru. Nah, orang Asia sendiri seperti kita, apakah melakukannya? Ya tentu saja kita tahu bahwa orang Cina itu telah melakukan migrasi sejak ribuan tahun yang lalu. Makanya kita punya kantong-kantong komunitas Cina di Asia Tenggara. Nah, saya ingin mengulas lagi lebih dalam mengapa kita sebaiknya perlu memikirkan migrasi dengan sudut pandang ekonomi. Salah satunya, kita tentu sepakat bahwa kita bermigrasi adalah untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Seperti kita bermigrasi ke Selandia Baru, tentu kita berharap kita bisa mengais dolar untuk kemudian kita persembahkan ke keluarga kita atau ke masa depan anak-anak kita kelak. Selain itu juga kita mencari sistem kerja yang adil, sistem kerja yang selama ini tidak bisa kita dapatkan di negara kita. Tentu juga lingkungan yang menghargai usaha, menghargai keterampilan kita secara layak. Nah, sebenarnya teman-teman, migrasi itu bukan kabur dari masalah. Migrasi itu justru kita itu mencari pemecahan dari masalah yang kita hadapi selama ini. Jadi jangan khawatir kita akan mendapatkan stigma kita pergi dari Indonesia karena kita kabur, karena kita tidak cinta dengan negeri sendiri. Bukan, sebenarnya bukan itu. Alasan utama tentu kita ingin mencari penghidupan yang lebih baik. Dan kedua adalah kita ingin mempersembahkan kontribusi kita akan lebih nyata di negeri kita kelak. Misalnya kita mendapatkan ilmu baru, mendapatkan pemahaman baru tentang sistem, tentang mekanisme, bagaimana menjalankan sebuah misalnya usaha ataupun sistem sosial atau apapun. Nah, teman-teman sebaiknya mulai memotivasi diri dengan hal tersebut. Tidak melulu soal dana atau mencari uang, namun juga kita ingin belajar banyak, bertemu orang, menimba ilmu yang bisa kita manfaatkan di negara kita. Jadi sebenarnya diaspora itu bukan brain drain atau pengeringan otak, pengeringan pengetahuan karena banyak warga negara yang punya potensi meninggalkan negara kemudian justru berkontribusi kepada negara lain. Bukan itu. Justru ketika kita bermigrasi itu kita bisa melakukan transfer ilmu, transfer nilai kerja, dan transfer modal, tentu saja transfer jaringan ya. Apa yang selama ini tidak kita kenal, apa yang selama ini tidak kita ketahui, kemudian kita dapatkan ilmunya, kemudian kita dapatkan jaringannya yang mungkin akan berguna saat kita pulang ke Indonesia kelak. Nah, contoh migrasi, contoh perpindahan penduduk dari negara ke negara lain yang berhasil mana saja? Salah satunya tentu ada India.
Orang India itu bisa kita dapati dimanapun. Kemudian orang Vietnam itu di Eropa, di Amerika itu banyak sekali. Kemudian orang Filipina tentu saja. Di Foxton, kota tempat saya tinggal di Selandia Baru itu, jumlah orang Filipina itu mungkin tertinggi di antara pendatang ya. Jadi orang Filipina itu lebih tinggi bahkan dari negara-negara kepulauan yang secara geografis itu lebih dekat dengan Selandia Baru. Bicara Selandia Baru sendiri, Selandia Baru diwarnai juga oleh perpindahan penduduk migrasi secara besar-besaran sejak awal. Jadi ketika tanah mereka kosong, kemudian datanglah bangsa yang disebut Maori dari Polinesia, mulai membentuk peradaban awal dari Selandia Baru. Kemudian datanglah menyusul bangsa-bangsa Eropa dari Inggris, dari UK, kemudian mereka juga turut membina peradaban di Selandia Baru seperti yang kita lihat sampai sekarang, hingga kemudian Selandia Baru menjadi negara tujuan bermigrasi. Selandia Baru adalah negara multikultural dan negara ini memakai sistem imigrasi yang berbasis skill dan kontribusi. Jadi masing-masing individu datang dari negara yang berlainan, datang membawa keterampilannya masing-masing, kemudian memberikan sumbangsihnya, yang kemudian bisa membangun Selandia Baru sampai seperti sekarang. Dan Selandia Baru itu tidak lahir dari satu bangsa, namun dari kumpulan berbagai bangsa yang datang secara berani untuk berpindah dan membangun Selandia Baru. Kemudian di Selandia Baru sendiri, negara ini adalah negara yang secara sadar membuka pintu migrasi berbasis kerja. Jadi Selandia Baru itu tidak pernah menanyakan kamu berasal dari mana, namun apa yang bisa kamu karyakan, apa yang bisa kamu kerjakan, apa yang bisa kamu persembahkan. Jadi sekali lagi teman-teman, imigrasi atau migrasi itu bukanlah suatu aib. Kita bisa menciptakan situasi baru, keadaan baru, kemudian kita juga bisa berkontribusi kepada negara kita dengan bermigrasi, tentu dengan ilmu yang bisa kita transfer dari negara tujuan kita saat kita bermigrasi. Itu demikian, jadi jangan pernah ragu untuk melangkah. Migrasi itu bukanlah sesuatu yang mudah, banyak sekali yang harus kita pertimbangkan, namun percayalah, ada ilmu yang menunggu kita di luar sana. Semoga teman-teman semakin mantap untuk melangkah ke depan. Insya Allah kita jumpa di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.